Kamu desain pakai apa? Pakai Figma. Kamu pakai Adobe. Mereka sering sekali berselisih ketika memilih aplikasi. Tetapi mulai beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan tidak terjadi lagi. Karena Adobe mengakuisisi Figma sebesar 20 miliar dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pagi ini saya membuka internet, kemudian membaca beberapa berita. Ternyata ada satu headline yang mungkin bagi dunia industri teknologi informasi, khususnya pada bidang desain, adalah kabar yang sangat mengejutkan karena Adobe ternyata mengakuisisi Figma. Seperti kita tahu, dua aplikasi ini sering kali menjadi kompetitor, yaitu adanya Figma dan Adobe XD atau juga Adobe Photoshop untuk mendesain beberapa hal yang berhubungan dengan front end. Namun tentunya beberapa waktu ke depan akan ada perubahan karena ternyata yang ditunggu-tunggu waktu itu adalah hadirnya Adobe Photoshop versi online yang akan tampil dengan sangat luar biasa, tetapi justru Adobe mengakuisisi Figma. Figma sendiri seperti kita tahu adalah sebuah tools berbasis online yang sering digunakan untuk mendesain aplikasi-aplikasi berbasis front end. Dari Figma sendiri sangat mudah mendesainnya karena beberapa bagian atau beberapa objek ini tinggal drag and drop, sehingga Adobe XD tidak hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang sudah expert dalam mendesain, tetapi bagi pemula ini sangat mudah untuk mempelajarinya. Selain itu, Figma juga aplikasi berbasis online sehingga gambar-gambar atau hasil desain yang sudah dibuat tidak gampang hilang karena semuanya tersimpan di dalam cloud. Nah, ini adalah berita yang disampaikan oleh Dylan Field, salah satu co-founder dari Figma dan juga CEO dari Figma, tepat di hari yang lalu atau kemarin tanggal 15 September 2022. Ia mengatakan bahwa hari ini kami mengumumkan bahwa Figma telah menandatangani perjanjian untuk diakuisisi oleh Adobe. Ini telah dikerjakan selama beberapa bulan terakhir dan saya sangat bersemangat untuk akhirnya membagikan berita ini kepada dunia. Jadi per hari kemarin baru dibagikan informasi ini, tetapi proses akuisisi dan segala macamnya itu sudah berjalan di beberapa waktu yang lalu. Kemudian 10 tahun yang lalu, Evan dan saya, jadi berdua mereka memulai perjalanan untuk membuat desain yang dapat diakses oleh semua orang. Seperti yang saya tadi sampaikan, tidak harus expert untuk menggunakan Figma ya. Melihat ke belakang, saya bangga untuk mengatakan bahwa kami telah membuat kemajuan dengan memperkenalkan Figma kepada desainer dari segala usia, geografi, dan juga pengalaman. Ya, jadi luar biasa nih Figma, kehadiran Figma memang merubah dunia desain front end ya. Kemudian melihat ke depan, kita masih belum menyentuh permukaan. Ada peluang dan kebutuhan untuk membuat alat desain dan pengembang lebih kolaboratif dan mudah diakses. Ketika kami memulai Figma, visi yang kami nyatakan adalah untuk menghilangkan kesenjangan antara imajinasi dan kenyataan. Ya, kemudian saya yakin kami dapat mencapai tujuan ini jauh lebih cepat melalui rencana kami bergabung dengan Adobe ya. Jadi informasinya seperti itu. Kemudian ada beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah di blog ini mengatakan bahwa ada peluang besar bagi kami untuk mempercepat pertumbuhan dan inovasi Figma. Nah, ini yang ini ya. Dengan akses ke teknologi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh Adobe. Jadi karena ada Adobe nih sudah potensial, sudah besar, kemudian Figma butuh sesuatu, maka mereka berkolaborasi dan Adobe melakukan akuisisi terhadap Figma.
dengan nominal yang saya baca dari berita yaitu 20 billion dolar. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya adalah 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, Adobe sangat berkomitmen untuk menjaga Figma tetap beroperasi secara mandiri, dan saya, menurut Dylan ya berarti ya, akan tetap menjadi CEO dan melapor kepada David ya. Jadi David ini dari Adobe ya, dari Adobe. David adalah seseorang yang saya kenal selama beberapa tahun sekarang, dan kami memiliki hubungan yang saling menghormati yang kuat. Jadi mereka sudah kenal sebelumnya dan akhirnya terjadi akuisisi ini. Patut kita menunggu bagaimana yang akan dilakukan Adobe dan juga Figma dalam hal ini, secara teknisnya itu seperti apa, menggabungkan dua aplikasi yang beda platform ya, Adobe sendiri biasanya berjalan pada aplikasi desktop, kemudian Figma berjalan pada aplikasi cloud atau SaaS. Walaupun Adobe di baru-baru ini sudah mulai melakukan transisi untuk bisa usernya menggunakan Adobe versi online, apakah dari Photoshop atau aplikasi yang lainnya. Dan kita patut menunggu bagaimana respon dari para pengguna Adobe dan juga bagaimana pasar merespon akuisisi yang dilakukan oleh Adobe terhadap Figma. Teman-teman boleh berkomentar, silahkan di kolom komentar. Dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.